Oke teman-teman, ini ada entres yang umurnya sudah 8 hari setelah potong, namun belum saya gunakan. Dan kondisinya saya tanya masih bagus ya, masih kualitasnya masih bagus. Dan sekarang kita akan melakukan proses grafting terhadap entres yang sudah 8 hari setelah potong ya, namun keadaannya masih fresh. Di sini saya akan mengupas bagaimana cara menentukan entres atau batang atas yang baik dan batang bawah yang baik untuk dilakukan grafting ya, sehingga nanti proses keberhasilan grafting kita akan semakin tinggi. Yuk simak terus video ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel saya Aditno Prayogi. Oke teman-teman, sebelumnya saya di sini beberapa hari ini jarang upload video ya, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah pada kesempatan kali ini saya kemarin dapat kiriman entres alpukat Mickey ya dari tempat asalnya. Kemudian ini karena lama sekali tidak dipakai entresnya, ini kurang lebih sudah potongan hampir 8 hari ya. Namun di sini keadaan entresnya itu masih fresh teman-teman ya. Ini kita lihat kondisi entres tanaman alpukat Mickey yang sudah 8 hari setelah potong belum digunakan. Tangkai-tangkai daun sudah mulai patah ya, sudah mulai lepas dari batangnya nih, lepas ini. Nah jadi teman-teman, sebelum kita menyambung itu sebaiknya kita cek terlebih dahulu batang atas atau entres yang kita gunakan ya. Caranya cukup mudah, yaitu tinggal kita sayat saja pada bagian bawahnya. Saya akan contohkan bagaimana kondisi entres yang sehat atau yang tidak teman-teman ya. Nih kita lihat seperti ini, kita sayat pada ujungnya. Nah ini kalau kita lihat, ini ada bercak coklat ya. Nih kita zoom, kurang fokus ya. Nah ini di sini ada bercak coklat dan ini masih bersih teman-teman. Nah jadi ketika kita buka entres itu sebaiknya jangan sampai ada bercak coklat yang merambat atau dia menginfeksi pada bagian tanaman atau entres lebih dalam. Ketika ada potongan seperti ini, kita buang saja seperti ini. Kita potong hingga sayatan atau warna coklatnya itu bersih ya teman-teman ya, seperti ini bersih ya. Kalau bersih ini berarti entres itu masih fresh. Berapapun lama entres itu dalam penyimpanan, sehingga nanti kita tidak sempat untuk menyambungnya atau menggraftingnya, itu masih kita bisa manfaatkan selagi ini sayatan ini masih fresh ya teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman minimal mungkin harus kita. Kemudian bagaimana cara kita menyimpan entresnya itu supaya bisa bertahan lama dan bisa dipakai dalam jangka yang lama ya teman-teman ya. Nah kalau saya pribadi, saya menyimpannya ketika itu datang, itu biasanya saya bersihkan dengan air. Itu saya cuci bersih dengan air, saya bilas, kemudian saya simpan atau saya tutup dengan menggunakan kain yang basah ya, atau handuk yang basah, atau kain apa saja yang basah yang tidak kasar kainnya. Nah kemudian itu saya simpan di tempat yang lembab atau yang dingin juga teman-teman. Jadi jangan kita taruh di plastik saja atau kita letakkan di tempat yang tidak terkena kain yang basah ya. Nah jadi ketika kita letakkan di kain yang basah, nanti entres ini akan bisa bertahan lama tanpa mengurangi kualitas dari entres tersebut. Nah tentu saja harus kita coba cek ini juga, kita coba cek ulang ya yang lainnya ya. Nah ini ya. Nah jadi ketika kita menyimpannya itu dalam kondisi yang baik dengan suhu yang pas, suhu yang tepat, ini nanti browning ini atau coklat ini tidak akan merambat ke bagian atas ya. Nah biasanya ini bertahan sampai 2 minggu dengan cara mekanisme penyimpanan entres yang saya lakukan ini. Cukup mudah, cukup kita cuci saja entres yang barusan datang atau barusan kita petik dari pohon. Kita cuci bersih dengan menggunakan air, kita bilas, dan kemudian kita simpan di tempat handuk atau kain yang basah. Nah kemudian faktor keberhasilannya lagi yaitu dari batang bawahnya. Batang bawah itu kita bisa lihatnya, yaitu kita potong juga ya, kita potong seperti ini. Nah jadi batang bawah yang baik itu dia pada bagian potongannya itu belum bergabus ya. Kalau sudah bergabus itu biasanya sudah terlalu tua batang bawah yang kita gunakan. Nah jadi kalau kita menyambung atau grafting, jangan terlalu tua batang bawah atau seedlingnya yang harus kita gunakan.
Caranya mudah ya, seperti saya lakukan biasanya menyambungnya, yaitu saya biasa menggunakan hemat entres ya. Nih, ini kotor ya, tadi terkena tanah. Nah, ini saya gunakan 1 atau 2 mata ya. Usahakan kita keringkan dahulu entresnya. Ini sudah kering. Ini biasanya saya menggunakan 1 mata saja. Ini saya gunakan mata yang ini ya. Ini mata yang aktif. Jadi mata yang aktif itu yaitu mata tunas yang ada tangkai daunnya. Ini tangkainya ini bekas tangkainya namun sudah lepas ya. Nah, ini mata tunas yang aktif nih. Jangan kita gunakan tunas yang tanpa ada mata yang ada tangkai daunnya. Contohnya kita cari dahulu ya. Nah, ini. Nah, ini jadi banyak sekali tangkai-tangkai yang atau mata tunas yang tanpa ada tangkai daunnya. Biasanya apabila kita menggunakan mata tunas ini, pertumbuhan tunas itu akan sangat-sangat lama sekali, bahkan tidak mau tumbuh tunasnya. Nah, maka dari itu saya biasanya gunakan mata tunas yang ada bekas atau ada tangkai daunnya. Oke, biasa kita sayat bagian tengahnya seperti ini, ngeblur ya. Nah, kemudian kita ambil mata tunasnya atau entresnya. Nah, jadi usahakan jangan kita sama sekali menyenggol atau menyentuh pada bagian sayatan permukaan entres yang sudah kita sayat ya, karena itu bagian sangat sensitif sekali apabila kotor ya. Apabila kotor pasti persentase kebersihan itu sangat kecil sekali. Saya gunakan talinya untuk plastik es yang saya potong kecil-kecil ya, karena saya jarang sekali menggunakan plastik wrapping ya. Nah, karena dengan menggunakan tali ini bisa sangat kuat sekali kita mengikatnya. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal saja kita cungkup pakai menggunakan plastik es balon. Biasanya saya tidak pernah saya ikat pada bagian bawahnya. Kenapa demikian? Karena biasanya nanti ketika kita tutup seperti ini, di sini banyak sekali embun-embun atau air atau uap air yang menempel pada plastik ya. Ketika kita tutup atau kita ikat di sini dengan menggunakan tali, nanti ketika uap air ini turun ke bawah, nanti uap air ini akan tertampung di dalam sini ya. Jadi nanti di sini sebagai genangan air yang menyebabkan kebusukan pada sambungan kita atau graftingan kita. Ketika kita tidak ikat pada bagian bawahnya, nanti uap air ini turun langsung jatuh atau langsung hilang ya. Nah, itu sebabnya saya tidak pernah menggunakan saya tali pada bagian bawahnya semuanya ya. Ini hanya saya cungkup saja atau saya tutup saja tanpa saya ikat pada bagian bawahnya semuanya. Ini sambungan alpukat niki semuanya ya. Entresnya sama, 1 kloter, kurang lebih ada sambungan sekitar 2000 tanaman untuk kebutuhan bulan 1 teman-teman ya. Jadi biasanya umur 4 bulan setelah sambung baru siap kita jual atau kita distribusikan ke petani untuk ditanam di lahannya masing-masing. Oke teman-teman, saya akan lanjut bagaimana cara prosesnya ya, penyambungannya. Kita ambil, ini saya akan contohkan batang bawah yang sudah agak tua nih. Kelihatan nggak ya? Nih ya, ini kalau kita lihat, kita dekatkan. Nah ini teman-teman nih, ini jaringan gabus ya, putih-putih yang kecil ini, namun dia belum terlalu full jaringan gabusnya. Ketika masih seperti ini itu masih baik kita gunakan. Namun ketika putih-putih ini atau jaringan gabusnya ada di pinggirnya nih, pinggirnya saya tunjuk dengan pisau. Ini ketika sudah hampir full pada bagian sayatan batang bawah, itu sebaiknya jangan kita sambung karena persentase keberhasilan sangat rendah sekali. Nah, itu yang biasa saya lakukan ya untuk proses penyambungannya. Cara mengecek batang bawah dan batang atasnya yang baik untuk digunakan. Nah, jadi ketika kita sambung
dengan entres yang 1 atau 2 cm saja itu akan menghemat entres kita, karena harga entres alpukat yang berkualitas itu tidak sama dengan kita meminta atau mengambil di kebun ya. Nah teman-teman, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video tentang cara menentukan batang bawah dan batang atas atau entres yang baik, dan penyimpanan entres yang baik ketika kita tidak sempat menyambung atau menggraftingnya. Saya ucapkan di sini sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.